Caught in the crossfire. Caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin berbagi ilmu mengenai tentang komponen-komponen perencanaan pembelajaran RPP 1 lembar atau perencanaan RPP 1 lembar, komponen-komponen yang ada di dalam RPP 1 lembar. Karena pada tahun ini atau menteri yang terbaru yaitu Bapak Nadiem, yang mana dalam penerapan RPP kali ini lebih dipersingkat atau diperpendek, yaitu menjadi 1 lembar. Jadi kali ini dalam video ini saya ingin menjelaskan mengenai komponen-komponen bagian-bagian yang ada di dalam RPP 1 lembar itu apa saja, karena pasti beda dengan RPP sebelumnya. Karena dalam RPP ini sangat simpel, tidak sebanyak pada komponen yang ada dalam RPP dan sebelumnya, walaupun sama-sama K13. Oke, komponen yang dalam RPP 1 lembar ini, dalam format RPP 1 lembar itu yang pertama mengisi identitas atau identitas RPP. Kemudian yang kedua mencantumkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga media pembelajaran, mencantumkan media pembelajaran, alat dan sumber belajar. Yang keempat yaitu mencantumkan langkah-langkah pembelajaran. Dan yang terakhir mencantumkan penilaian. Jadi cuma 5 komponen ini saja yang ditampilkan di dalam RPP 1 lembar, beda dengan RPP sebelumnya. Tapi ya banyak macam-macam sih model, tapi dalam yang ada dalam Kemendikbud yaitu rasanya RPP komponen yang ada dalam RPP 1 lembar yaitu ada 5 komponen yang tertentu. Tapi pada dasarnya sama, yaitu bagian pada kurikulum K13, cuman komponen yang ditampilkan dalam RPP 1 lembar yaitu cuma 5 komponen yang ada. Tapi tergantung dari lembaga atau pihak sekolah, yaitu menjadi format 1 lembar atau mencantumkan seperti RPP 1 RPP yang dahulu sebelumnya, yaitu mencantumkan KI, kompetensi inti, bentuk dasar, setelah itu tujuan. Di situ ada. Oke, ini adalah format daripada komponen-komponen perencanaan RPP 1 lembar yang ada di dalam format RPP 1 lembar. Oke, kita bahas persatu. Mengisi identitas RPP, maksudnya di sini mengisi identitas RPP yaitu yang pertama yaitu identitas sekolah. Itu maksudnya sekolah, misalnya satunya adalah MTSK, itu adalah identitas sekolah, ini sama sekali. Dan yang kedua tema atau subtema, misalkan sini saya ambil dan mengenai tentang iman kepada malaikat, itu materi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian kelas atau semester atau kelas 7 semester 2. Kemudian alokasi waktu berapa jam atau berapa JB, itu 4 kali 35 menit, itu berarti sama dengan 4 jam. Yang 1 jamnya di dalam, karena ini MTS, yang 1 jamnya itu alokasi waktunya itu 35 menit, beda dengan data MA besarnya. Jadi itu adalah isian daripada identitas RPP. Itu mencantumkan nama sekolah, kemudian temanya apa atau subtemanya apa, kemudian kelas semester, kemudian alokasi waktunya berapa. Itulah identitas daripada RPP. Dan selanjutnya itu mencantumkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dan di sini adalah peserta didik, misalkan di sini peserta didik dapat mendeskripsikan tujuannya itu. Peserta didik setelah mempelajari pembelajaran ini, proses pembelajaran tentang materi tema beriman kepada malaikat, peserta didik itu dapat mendeskripsikan pengertian iman kepada malaikat Allah. Kemudian peserta didik dapat menuliskan dalil nakli tentang iman kepada malaikat Allah. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan tugas-tugas malaikat Allah, dan peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan, dan peserta didik dapat menunjukkan sifat-sifat malaikat Allah. Kemudian
peserta didik dapat menunjukkan hikmah beriman kepada Allah. Itu adalah tujuan daripada pembelajaran subtema beriman kepada malaikat. Kalau subtemanya misalkan toharo, ya berarti dapat menunjukkan pengetahuan tentang toharo, berarti dapat menunjukkan belajar lagi tentang toharo, berarti bisa menjelaskan tentang syarat-syarat toharo, macam-macam air dan lain sebagainya. Di situ tergantung dalam hal pengembangan tujuan pembelajaran ini tergantung daripada guru atau pembina atau guru mata pelajaran itu. Oke, selanjutnya setelah tujuan pembelajaran yaitu media. Media apa yang digunakan dalam pembelajaran ini? Ya, sub komponen yang ketiga yang tentunya itu media. Media yang digunakan, media pembelajaran, alat dan sumber apa yang digunakan. Nah, itu yang pertama, media misalkan PowerPoint, medianya PowerPoint atau video atau dan lain sebagainya. Medianya di situ. Kemudian alatnya apa? Laptop, LCD projector, kertas gambar atau alat tulis di situ. Itu alatnya. Kemudian sumber belajarnya apa? Ya, sumber belajarnya misalnya di sini buku diambil dari buku karangannya Muhammad Hasan, misalkan di situ. Tahun 2013 sebenarnya pendidikan Islam dan Budi Pekerti untuk SMP atau MTS kelas 7. Nah, di situ atau pedoman pegangan guru kurikulum K13, PAI K13 dan lain sebagainya. Kemudian misalkan juga bisa diambil dari ini, misalkan saya ambil dari buku karangannya Mustahidi atau dan Sumiati mengenai tentang pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP MTS kelas 7. Nah, kemudian bisa juga sumbernya itu dari desain dan bentuk PowerPoint. Kemudian bisa juga dari MGMPPI SMP Prof Jawa Tengah, misalnya ini Jawa Tengah. Kemudian juga logo organisasi, sumbernya bisa diambil dari situ, karena dari MGMP juga ada materi yang mungkin pengembangan yang ada dalam MGMP dan mengembangkan materi-materi PAI yang harus disampaikan pada strategi atau sekolah-sekolah masing-masing. Itulah MGMP ini diambil dari situ untuk sumber belajarnya. Kemudian dari YouTube, ada YouTube. Oke, itulah namanya tentang alat-alat atau media media pembelajaran, alat dan sumber belajaran. Itulah kurang lebihnya yang harus dicantumkan dalam episode lembar. Kemudian komponen yang selanjutnya yang dicantumkan dalam episode lembar yaitu mencantumkan langkah-langkah pembelajaran. Ini penting, langkah-langkah pembelajaran. Misalkan langkah-langkah pembelajaran di sini yaitu kegiatan awal. Oke. Kegiatan awal misalkan dengan guru, itu guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh. Kemudian guru memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran surat ayat pilihan yang dipimpin oleh salah satu orang peserta didik. Dan untuk kegiatan awalnya sebelum terjun pada kegiatan belajar. Kemudian guru memperhatikan kesiapan siswa didik dengan mengisi lembar kehadiran atau absen yang di situ. Kemudian melihat kerapian, posisi meja duduk siswa di situ kan. Kemudian guru juga memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Itu ada kegiatan awal seperti itu sebelum memulai topik yang dibahas pada pertemuan itu. Kemudian menyampaikan tahap kegiatan akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Kemudian ini ada kegiatan awal, baru setelah disampaikan semuanya hingga tahap-tahapannya ya kan, kemudian sudah terkondisikan siswa atau peserta didiknya untuk duduk secara rapi, itu kemudian barulah kemudian masuk pada kegiatan intinya. Kegiatan inti adalah misalkan guru memotivasi didik dengan cerita tentang kejujuran seorang santri atau tentang beriman. Jadi itu memotivasi didik dengan dengan memotivasi itu agar jadi itu bisa memahami dan menteladani tentang beriman kepada mereka gitu. Kemudian bisa juga misalkan siswa memperhatikan tayangan cerita tentang
yang menggambarkan sifat daripada malaikat. Itu misalkan malaikat yang tidak memiliki nafsu. Malaikat itu terbuat dari cahaya. Malaikat itu selalu tawaduk, ya kan? Selalu bertasbih pada Allah. Itu. Tuh, kemudian ini untuk mengamati kegiatan. Kemudian ada setelah siswa disuruh mengamati dari video itu dan lain sebagainya, terserah, atau siswa disuruh membaca dulu buku dalam kegiatan awalnya. Itu kegiatan inti di pertama atau mengamati, bisa membaca atau melihat video yang ditayangkan yang dibacakan oleh guru. Kemudian setelah itu guru itu menanyakan bagaimana dengan cara komunikatif dengan cerita yang ada dalam video yang telah ditampilkan di depan guru yang diamati oleh siswa, atau buku siswa yang telah dibaca. Kemudian guru membangkitkan semangat anak mengajukan pertanyaan secara komunikatif mengenai dengan cerita yang ada dalam video tersebut, dan mengaitkan dengan materi iman kepada malaikat seperti apa, bagaimana dengan materinya iman pada malaikat dalam video tersebut yang telah ditampilkan itu seperti apa, bentuknya, ya. Kemudian siswa mengajukan, setelah guru menanyakan, siswa mengajukan pertanyaan mengenai cerita, misalkan cerita kejujuran seorang santri lah, dan mengaitkan materi iman kepada malaikat seperti itu. Kemudian setelah tadi siswa disuruh mengamati, kan, atau mengamati video tadi yang telah disampaikan oleh guru, dan ditanya. Setelah ditanya kemudian mengumpulkan informasi mengenai siswa, yaitu siswa diberi kesempatan membaca materi lagi, ya kan. Kemudian siswa dikelompokkan, atau metode ini masuk metode karena dalam sebelum itu tidak dicantumkan metode itu, langsung dimasuk pada kegiatan yang itu, tergantung mau dibentuk kelompok mau seperti apa nanti metode pembelajarannya di situ. Itu dimasukkan pada kegiatan yang di situ. Kemudian siswa diberi tugas, untuk informasi, siswa diberi tugas untuk menyusun konsep mengenai tentang iman kepada malaikat. Misalkan dibentuk kelompok, itu kelompok, kemudian siswa diberi tugas. Itu adalah kegiatan dalam mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasinya setiap kelompok yang telah dibentuk, membuat kesimpulan, menghubungkan pengertian dalil makna iman pada malaikat. Kemudian setelah itu komunikasi secara bergantian, masing-masing diberi kesempatan untuk bertukar informasi konsep materi antar kelompok. Jadi siswa itu diberikan kesempatan untuk memberikan informasi, untuk sharing atau memberikan informasi tentang iman pada malaikat pada kelompok masing-masing kelompok lainnya di situ. Itulah kegiatan inti yang ada di dalam komponen kegiatan yang ada dalam komponen kegiatan inti yang ada di dalamnya di situ, langkah-langkah pembelajarannya. Setelah kegiatan inti barulah itu penutup. Penutup ini guru melakukan post test terhadap pemahaman peserta didik selama proses belajar. Kemudian guru bersama-sama peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, yaitu mengenai pada malaikat. Kemudian guru memberikan reward kepada kelompok tadi yang dibentuk dalam materi pembelajaran yang terserah mau seperti apa menjadi pembelajaran yang akan ditampilkan di dalam RPP tersebut di situ. Walaupun tidak tergantung di dalam harus menggunakan RPP yang sebelumnya metode ditampilkan metode susu, metode diskusi, jadi tapi dalam RPP ini tidak harus ditampilkan di situ. Kemudian guru setelah itu guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi setelah guru memberikan reward atau penghargaan kepada peserta didik tadi, lalu setelah itu guru memberikan kepada itu mengungkapkan pesan moral yang diperoleh dari pelajaran hari ini. Setelah sudah memberikan pesan moral, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Di situ misalkan sudah bermain pada malaikat, minggu depan
pelajaran tentang menjalankan sholat sunnah. Itu dijelaskan secara singkat untuk mengingatkan pada peserta didik seperti itu. Kemudian guru memberikan tugas meniru kepada peserta didik berkaitan dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, itu tentang sholat sunnah tadi ya, sholat sunnah diberikan tugas secara mandiri di rumahnya. Kemudian guru bersama peserta didik menutup pelajaran dengan doa. Itulah beberapa isi komponen dari penutup dari langkah-langkah pembelajaran seperti itu. Oke, kemudian ini identitas RPP dari sekolah, kemudian kelas, materi, kemudian alokasi waktu gitu. Kemudian komponen kedua itu mencantumkan tujuan pembelajarannya apa, bagaimana. Setelah sesuai dengan pelajari ini materi ini, sesuai itu dapat seperti apa, dapat begini, seperti itu. Kemudian media yang digunakan apa, dalam apa, prosedur mengajar. Kemudian yang keempat mencantumkan langkah-langkah dan pelajaran mulai dari awal kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, kemudian penutup. Kemudian yang keempat mencantumkan penilaian. Penilaian adalah menilai daripada hasil daripada pembelajaran itu apakah tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam RPP tersebut. Oke, dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang ada dalam RPP. Seperti itulah komponen daripada RPP 1 dan 2. Oke, terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau kekurangan bisa komentar memberikan komentar di dalam bawah di bawahnya. Jika ada kolom komentar silakan untuk komentar seperti ini. Dalam komentar akan memberikan suatu perubahan yang lebih bagus dalam memberikan materi-materi tentang RPP di sini. Oke, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.